Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelayanan pendidikan bagi siswa sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Nelly Hayati, saya dari bidang studi PGSD 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan. Menurut Agus Taufik pada tahun 2007, istilah bimbingan pada umumnya merupakan kemampuan untuk upaya memberikan arahan, panduan, nasihat yang biasanya bersifat menuntun ke arah yang lebih baik. Agus Taufik juga mengemukakan bahwa istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu dari guidance, yang akar katanya adalah guide. Sedangkan Sturgeon dan Stone pada tahun 1966 ia mengemukakan kata perpadanan dari kata guide, yaitu to direct, pilot, manage, or steer. Bimbingan juga dipadankan dengan kata counseling yang asal katanya dari bahasa Inggris, yaitu counseling, yang diterjemahkan pada dalam bahasa Indonesia yaitu penyuluhan. Tetapi pada akhir tahun 90-an, istilah penyuluhan dipandang tidak cocok lagi karena konotasinya bersifat pemberian informasi, sedangkan konotasi dari konseling adalah hubungan antara dua individu, yaitu konselor dengan orang yang diberikan bantuan. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan sebagai proses membantu individu siswa untuk dapat mengenal atau memahami dirinya, mengenal lingkungan, serta dapat merencanakan masa depannya, sehingga diharapkan dapat mencapai perkembangan yang optimal sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Baik, perkenalkan, nama saya Gita Yolanda. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu tujuan bimbingan konseling. Dalam tujuan pelayanan bimbingan konseling, peserta diajukan untuk dapat menghasilkan sebuah kegiatan dan sebuah pemikiran, yaitu berupa 1. Merencanakan atau merancang kegiatan penyesuaian studi. Yang kedua, mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang keempat, ada dapat mengatasi masalahnya sendiri. Namun, dalam pengembangan tujuan pelayanan ini, peserta didik harus diberikan kesempatan, yaitu berupa 1. Mengetahui potensi apa yang ada dalam dirinya. Yang kedua, mengetahui situasi yang ada di sekitarnya atau di lingkungannya. Yang ketiga, mengetahui masalah seperti apa yang terjadi dalam dirinya sendiri. Karena pada dasarnya pendidikan ini memiliki tujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik yang berguna untuk mengembangkannya kehidupan sebagai seorang pribadi. Materi selanjutnya yaitu mengenai berbagai layanan pendidikan untuk sekolah dasar. Terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu layanan pendidikan anak berbakat, yang meliputi pengidentifikasian anak berbakat, layanan anak berbakat, strategi pembelajaran dan model pelayanan, layanan perkembangan kreativitas dan simulasi imajinasi dan proses inkubasi, serta desain pembelajaran evaluasi. Kemudian poin yang kedua, layanan penyandang kelainan fisik. Jenis kelainan fisik ini seperti tunarungu, tunanetra, dan tunadaksa. Pelayanan terhadap anak tunanetra dapat dilakukan dengan cara menempatkan anak tersebut di sekolah dasar dalam bentuk pendidikan terpadu yang bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangannya karena agar dapat terbiasa bergaul dengan anak-anak normal lainnya. Kemudian layanan terhadap anak tunarungu disesuaikan dengan karakteristik tingkat ketunarungannya. Diperlukan bimbingan khusus untuk tunarungu tingkat tinggi. Kemudian layanan untuk tunadaksa adalah dengan menimbulkan rasa percaya diri pada anak tersebut. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin ketiga mengenai layanan terhadap anak dengan gangguan psikologis. Indikator tentang maksud dari anak dengan gangguan psikologis tersebut biasanya seringnya ditemui
kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku, seperti gejala-gejala perilaku anak yang menyimpang, yaitu anak yang suka jahil, anak yang suka iri, suka menyela, serta agresif. Penyebab perilaku tersebut yaitu disebabkan karena anak tersebut tidak mendapatkan perhatian, serta disepelekan, bahkan kehadirannya tidak dianggap. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya, yaitu Fausa Mary Lindia. Di sini saya menyebutkan apa saja fungsi bimbingan di SD. Nah, yang pertama itu fungsi bimbingan di SD, fungsi pengungkapan. Terus yang kedua, fungsi penyaluran. Yang ketiga, fungsi penyesuaian. Dan yang keempat, fungsi pencegahan. Dan yang kelima, fungsi perkembangan. Yang enam, fungsi perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bimbingan di SD. Prinsip bimbingan adalah memperhatikan sikap, keunikan, dan tingkah laku seseorang. Dalam memberikan layanan, perlu menggunakan cara-cara yang sesuai atau tepat karena tiap individu mempunyai perbedaan serta mempunyai berbagai kebutuhan. Kemudian prinsip-prinsip bimbingan di SD terbagi menjadi 4, yaitu prinsip-prinsip berkenaan dengan layanan, prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa, dan prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Yang pertama, ada prinsip-prinsip berkenaan dengan layanan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku, dan status sosial. Kemudian yang kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku berbagai aspek perkembangan individu. Kemudian yang ketiga, bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Kemudian yang kedua, ada prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi masalah. Kemudian yang kedua, kerjasama antara guru, pembimbing, orang tua, dan guru lain yang akan menentukan hasil bimbingan. Kemudian yang ketiga, ada prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelayanan, bimbingan, dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Kemudian yang kedua, program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Kemudian yang ketiga, keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh siswa sendiri. Kemudian yang terakhir, ada prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, bimbingan dan konseling merupakan bagian dari integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Nah, yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai tertinggi. Kemudian yang terakhir, terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu diarahkan yang teratur dan terarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran guru dalam program bimbingan dan konseling. Dalam proses bimbingan, guru memiliki peran penting karena guru mempunyai hubungan yang sangat erat dengan siswa, sehingga siswa lebih terbuka terhadap guru. Bimbingan di SD dilaksanakan oleh guru kelas bersama dengan kegiatan pembelajarannya. Berikut peranan yang dapat dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan.
Nah, yang pertama itu ada mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi dan menumbuhkan sosial siswa. Yang kedua itu melaksanakan bimbingan kelompok di kelas. Yang ketiga itu ada menyelenggarakan pelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang keempat itu ada bimbingan setiap siswa untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima itu ada menilai hasil belajar siswa secara menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam ada membina hubungan baik dengan siswa, yaitu hubungan yang memiliki sifat-sifat terbuka, tanggap, saling tergantungan, dan kebebasan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.